Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Teori evolusi yang dicetuskan oleh ilmuwan Charles Darwin itu terus menjadi perdebatan dan perbincangan hingga saat ini ya. Apalagi ketika teori Darwin ini diajarkan di bangku-bangku sekolah. Saya ingat sejak SMP ketika belajar mata pelajaran biologi dulu, itu sudah diperkenalkan dengan teori evolusinya Darwin. Kemudian juga diperkenalkan dengan teori evolusinya Lamarck dan lain-lain sebagainya ya. Nah, di perbincangan para intelektual dan cendekiawan Islam, persoalan teori evolusi ini juga begitu cukup ramai dibicarakan ya. Jadi ada yang kemudian menolak tegas, ada yang kemudian mencoba sedikit memberikan ruang toleransi dan seterusnya ya. Nah, jika dalam pandangan saya pribadi bahwa Nabi Adam alaihi salam itu tidak ada perdebatan, tidak ada pertentangan lagi bahwa beliau adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan ke muka bumi ini ya. Itu berdasarkan penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan kemudian kita juga bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 ya. Di sana dijelaskan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 30 dan 34 ini sebenarnya adalah titik tolak bagi setiap muslim ketika akan berbicara, berdiskusi, mentelaah tentang teori evolusi tadi ya. Nah, maka basicnya kedua ayat ini dulu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetapi basicnya harus di situ dulu. Karena ini juga berkaitan tidak hanya dengan persoalan ilmu pengetahuan, tetapi juga masalah akidah. Maka berdasarkan kedua ayat ini tidak ada perdebatan bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama yang diciptakan Allah. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana halnya dengan primata, dengan temuan-temuan terhadap fosil-fosil ya dari manusia-manusia kera ya, yang menurut para ilmuwan juga ini bahwa misal kera atau simpanse atau monyet dan seterusnya itu memiliki kesamaan DNA melebihi 90%. Mirip dengan manusia ya. Nah, kesamaan DNA itu tidak hanya antara kera dan manusia. Ilmuwan kan juga sudah membuktikan bahwa ternyata antara manusia dan pisang itu memiliki kesamaan DNA hampir 50%. Ya, kenapa tidak ada yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia dan pisang juga sama? Ya, kenapa harus selalu kepada kera dan seterusnya tadi. Nah, jadi ada beberapa
teori yang bisa saya ketengahkan ya untuk membantah teori-teori ilmuwan-ilmuwan yang menganggap nenek moyang manusia dan kera itu 25 juta tahun yang lalu itu sama ya. Jadi yang pertama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya manusia terlebih dahulu. Kemudian manusia tadi karena pelanggaran yang dia lakukan, dia menjadi kera. Ya, itu bisa kita lihat pada peristiwa orang-orang Bani Israel ya. Nah, jadi ada manusia kera itu yang berasal dari Bani Israel. Itu dijelaskan di Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Itu surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Nah, jika kemudian dibantah ya bahwa zamannya antara zaman Bani Israel dengan zaman sekarang ya, itu taruhlah kira-kira 30.000 tahun yang lalu. Sementara para ilmuwan membangun teori bahwa sudah ada jenis makhluk yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia sejak 25 juta tahun yang lalu. Maka surat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan itu adalah jenis dari kera yang berasal dari manusia dari golongan Bani Israel. Yang kedua, ada juga manusia yang dikutuk menjadi kera di luar Bani Israel. Ya, jika di luar Bani Israel bisa saja terjadi 10.000 tahun yang lalu, 30.000 tahun yang lalu, bahkan kemudian 30 juta tahun yang lalu. Karena zamannya Nabi Adam tidak ada yang pernah tahu kapan Nabi Adam pertama kali diturunkan. Apakah 30 juta tahun yang lalu? Apakah mungkin 1 miliar tahun yang lalu? Hanya Allah yang Maha tahu. Nah, ada yang disebut sebagai manusia yang dikutuk menjadi kera dan berasal dari luar Bani Israel. Dan ini bisa dicurigai sebagai kelompok primata yang memiliki gen yang mirip dengan manusia. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60 ya. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min zalika matsubatan indallah man la'anahu Allahu wa qadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal hanazira wa abadat taghut ulaika sarrum maqana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus ya. Nah, maka berdasarkan penjelasan ini bisa juga bahwa yang diteliti tadi atau ditemukan fosilnya itu adalah dari kelompok yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ini. Atau kemudian memang Allah menciptakan primata itu berdiri sendiri. Ya, seperti halnya saya jelaskan tadi bahwa ternyata setelah diteliti pun pisang memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia.
ya, maka tidak ada makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini untuk tujuan yang sia-sia. Mesti ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, tidak ada yang engkau ciptakan itu untuk tujuan sia-sia. Maka penciptaan primata, penciptaan simpanse, kera, monyet, dan seterusnya tadi, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan dan maslahat untuk manusia. Contohnya, dalam proses penemuan obat, dalam proses penemuan vaksin, sebelum disuntikkan ke manusia, ke siapa dulu disuntikkan? Ke primata, ke monyet rhesus yang memiliki kesamaan DNA cukup dekat dengan manusia. Setelah disuntikkan ke monyet rhesus, baru kemudian diuji cobakan tahap 1 kepada manusia dalam kelompok yang kecil, ya, kemudian tahap 2 ke skala yang lebih besar, tahap 3 ke jumlah yang lebih masif. Sehingga jika kita mau mengambil pelajaran, sangat mungkin primata ini Allah ciptakan untuk mendampingi kemaslahatan manusia dalam proses penemuan vaksin, penemuan obat, dan seterusnya tadi, agar ketika obat dan vaksin tadi diuji cobakan kepada manusia sudah dalam kondisi yang aman. Dan yang diuji cobakan terlebih dahulu kepada primata. Kenapa? Karena memiliki kesamaan DNA. Kalau tidak ada makhluk yang betul-betul hampir mirip, maka kita lebih repot lagi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk menjelaskan tentang masalah teori evolusi yang selalu ramai dibicarakan dari masa ke masa. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.